Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. إخواني وأخواتي بالدين rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang akhlak dalam Islam. Yang kemarin sudah kita bicarakan poin-poin penting dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kita akan lanjutkan bahwa pandangan-pandangan para ulama yang menekankan tentang akhlak ini untuk memotivasi kita semuanya agar tidak ada satupun bagian dari hidup kita kecuali kita warnai dengan akhlak mulia. Karena akhlak mulia adalah cerminan dari ibadah yang benar dan iman yang dalam. Karena itu tiga bagian ini satu rangkaian yang tidak terpisah. Karenanya Ibnu Hazm menyampaikan ini poin yang kedua, pandangan-pandangan para ulama tentang akhlak ini, bahwa Ibnu Hazm menyampaikan inti akhlak itu pada pemahaman. Ya, selama orang itu memahami tentang Allah secara benar, memahami tentang Al-Quran secara dalam, memahami tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW secara utuh, dan memahami tentang penjelasan-penjelasan para ulama, yang itu berarti menunjukkan kedalaman ilmunya. Semakin dalam seseorang, maka akan menghasilkan optimalisasi akhlak mulia. Sementara lawannya adalah kebodohan. Makanya orang-orang bodoh itu tidak perlu ditanggapi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemarin sudah disampaikan tentang pernyataan Umar Khattab anhu dari ayat 199 surat Al-A'raf, wa'arid anil jahilin. Ya, berpalinglah dari orang bodoh. Makanya Ibnu Hazm memasukkan bodoh itu adalah akhlak yang buruk. Makanya seorang muslim, talib ilm, penuntut ilmu, oleh Imam Ahmad didorong untuk 4 hal. Yang pertama, belajarlah ilmu agama supaya kamu terlepas dari kebodohan. Yang kedua, belajarlah ilmu agama yang dengan itu kamu bisa mengajarkan ke banyak orang, memintarkan banyak orang. Yang ketiga, belajarlah ilmu untuk menghidupkan ilmu itu, ilmu agama ini. Dan yang keempat, kita belajar agama dalam rangka untuk kemuliaan diri, ya. Sebab kalau kita dihiasi oleh ilmu, maka kita akan menjadi mulia, ya, di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ya, dengan itu semakin akan membuka pintu amal seluas-luasnya. Karena itu jangan melangkah kecuali dengan ilmu. Dan ilmu intinya ada pada pemahaman itu. Makanya pemahaman oleh Ibnu Hazm dijadikan sebagai tolak ukur akhlak mulia, dan kebodohan, kejahilan itu merupakan tolak ukur daripada akhlak yang buruk. Itu. Yang kedua, kata Ibnu Hazm, di antara akhlak yang mulia itu adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu ada 3, baik keadilan kepada Allah sebagai kita hambanya, Allah sebagai sang penciptanya, ya, keadilan terhadap manusia. Nah, itu juga harus ditegakkan, bukan sekedar itu hak daripada rakyat untuk mendapat keadilan dari pemimpinnya atau pemimpin negaranya,
tapi juga keadilan sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai suami kepada istrinya, begitu seterusnya antar manusia. Dan yang ketiga, keadilan terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita melukai diri, menzalimi diri. Tegakkan keadilan dalam dirimu. Engkau butuh makan yang bergizi, engkau butuh istirahat, engkau butuh olahraga, engkau butuh memberikan hak-hak dirimu, sehingga dengan itu engkau tidak menzalimi dirimu sendiri. Ya, orang yang menegak narkoba itu menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menyakiti dirinya itu adalah orang yang zalim kepada dirinya. Makanya menegakkan keadilan menurut Ibnu Hazm adalah bagian daripada akhlak mulia. Sementara lawannya adalah kezaliman. Karena kezaliman itu merupakan akhlak yang buruk, ya. Apalagi zalim kepada manusia ini berat. Tanggung jawabnya nanti di depan Allah. Kalau kita zalim melanggar Allah, kita bisa bertobat suatu waktu, Allah ampunkan. Tapi ketika zalim pada manusia, berarti harus menyelesaikan dengan manusia ini. Makanya seorang pemimpin, pejabat, ketika dia zalim kepada rakyatnya, ya, semakin banyak yang dizalimi, semakin berat bebannya nanti di depan Allah. Ya, makanya tidak mudah itu. Ya, sehingga tanggung jawab kepemimpinan itu oleh Allah disebut amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bin nasi tahkum bil 'adl. Jadi menegakkan amanat tanggung jawab itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan zalim sama orang, tegakkan keadilan. Kemudian yang ketiga menurut Ibnu Hazm, di antara akhlak mulia adalah al-jud. Al-jud artinya apa? Kedermawanan. Ya, semakin nampak orang itu dermawan, semakin bernilai akhlaknya. Lawannya bakhil, pelit, ya, medit. Orang yang menahan kekayaannya tidak diberikan sebagian kepada orang lain. Dia karena sikap pelitnya itu. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terlepas dari belenggu sikap pelit, kata Allah, maka dia termasuk orang yang sukses. Makanya orang pelit itu enggak ada jalan menuju surga. Orang pelit itu dibenci sama Allah, dibenci sama manusia. Hatta suami pun, istri pun benci sama suami yang pelit. Sebagaimana suami juga benci kepada istri yang pelit. Kawan akan benci dengan kawannya yang pelit. Orang pelit tidak disukai sama orang, dibenci Allah SWT. Makanya hindarilah sikap pelit itu dan jadilah kita dermawan, suka memberi. Kemudian yang keempat menurut Ibnu Hazm adalah an-najdah. Artinya apa? Syaja'ah, keberanian. Keberanian termasuk akhlak mulia, ya. Apalagi menyangkut hak-hak agama, hak diri, maka harus berani kita menegakkan kebenaran. Harus berani kita mengambil hak kita. Ya, ketika orang itu pengecut, maka dia termasuk terkena akhlak yang buruk. Makanya kita harus melatih anak-anak kita itu sebagai pemberani. Melatih anak kita itu seperti supaya dermawan. Melatih anak kita supaya bersikap adil. Melatih anak kita supaya paham tentang kebenaran itu. Jadi sekalian, itu gambaran Ibnu Hazm dalam kitab Mudawatun Nufus, bahwa akhlak mulia itu terekam dalam 4 hal ini, ya. Keberanian lawannya pengecut. Jangan jadi orang pengecut, karena itu adalah sifat yang buruk. Kemudian saya akan lanjutkan pandangan-pandangan ulama lain. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam buku ini Ibnu Qayyim diringkaskan mengatakan, jama'an Nabi sallallahu baina taqwallahi wa husnul khuluq. Rasulullah SAW menyimpulkan calon-calon ahli surga terbanyak sebabnya 2. Memiliki ketakwaan kepada Allah. Takwa ini kata Ibnu Mas'ud yaitu mentaati Allah, tidak melanggarnya. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah, tidak mengingkarinya. Dan yang ketiga adalah mengingat Allah, tidak melupakannya. Makanya takwa Allah
atau takwa kepada Allah termasuk misi kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Yang kedua, penyebab orang masuk surga kebanyakan adalah husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Lianna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa bain rabbih. Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa bain khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antar manusia. Artinya apa? Hablum minallah, hubungan vertikal, dan hablum minan nas, hubungan horizontal. Sehingga itu menjadi ciri utama dalam agama Islam supaya kita bisa meraih kemuliaan, bisa masuk surga dengan dua itu. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Takwa kepada Allah mengharuskan seorang untuk mencintai Allah. Kalau mencintai Allah berarti apa? Dia akan tunduk dengan ajaran-ajaran Allah. Wa husnul khuluq yad'un nas ila mahabbatihi. Adapun akhlak yang mulia menjadikan orang-orang yang kenal dia akan cinta kepadanya. Ya. Makanya ukuran akhlak mulia kata Ibnu Qayyim adalah bila engkau dicintai oleh orang-orang di sekitarmu. Kalau sampai kita dibenci oleh orang sekitar kita, itu pertanda akhlak kita tidak bagus. Ya, nah ini makanya ini harus kemudian kita realisasikan. Orang itu cinta, kenapa? Dia merasa nyaman, merasa aman, merasa apa? Diperhatikan, dia merasa mendapatkan apa? Perlakuan yang baik oleh orang itu. Nah, begitu ringkasan dari Ibnu Qayyim. Meskipun dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim menyimpulkan ada 4 unsur utama akhlak mulia. Ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Sebagian ada, sebagian sama, sebagian ada tambahan. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, akhlak mulia itu adalah sabar. Yang itu enggak ada pada pandangan Ibnu Hazm. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan sabar merupakan akhlak mulia. Tentunya sabar dalam pandangan para ulama adalah menjalankan perintah Allah ya dengan penuh kesabaran. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran. Dan yang ketiga, menghadapi semua ujian yang menimpanya dengan penuh kesabaran. Nah, itulah tingkatan kesabaran yang harus dicapai sebagai akhlak mulia. Yang kedua, keadilan. Tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Hazm, keadilan itu adalah merupakan kategori akhlak mulia. Makanya dalam banyak tulisan Ibnu Qayyim itu, al-Islamu adlun kullu rahmatun kullu. Islam itu seluruhnya keadilan dan istrinya semua rahmat. Ya, semua istrinya rahmat. Jadi keadilan bagian yang kedua menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dari akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah al-iffah. Al-iffah itu orang terhormat diri, tidak suka minta-minta sama orang. Ya, dia menahan diri untuk tidak mengeluh. Ya, itu tanda orang yang terhormat dirinya. Tidak mengeluh tentang masalahnya, tidak menunjukkan hal-hal yang bersifat duniawi kepada manusia. Ya, yahsabu jahil waqniya minat ta'affuf. Bahkan orang menganggap orang itu orang kaya yang tercukupi, padahal dia dalam serba kekurangan. Tapi dia nggak pernah ngeluh sama orang, hanya mengeluh kepada Allah Taala. Inilah orang yang punya kategori karakter baik atau akhlak mulia, namanya iffah, iffah. Nah, yang keempat menurut Ibnu Qayyim adalah syaja'ah, yang juga disebutkan oleh Ibnu Hazm al-Najdah. Ibnu Hazm menyebutkan najdah, Ibnu Qayyim menyebutkan syaja'ah. Artinya apa? Keberanian. Jadi dua itu sama dengan Ibnu Hazm, keadilan dan keberanian. Adapun sabar dan iffah itu menjadi tambahan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Para ikhwan sekalian, adapun Al-Mawardi rahimahullah, Al-Mawardi ini penulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, juga penulis kitab Adabud Dunya wad Din, ya. Dia menulis menyampaikan bahwa idza hasunat akhlaqul insan kathura musafu.
Kalau orang itu akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, tandanya apa? Dia banyak kawannya. Ya, dia banyak apa? Banyak apa namanya? Lingkarannya, kawan-kawannya itu. Ya. Wa qalla mu'adu, sedikit orang yang membencinya. Ya, artinya tetap pasti ada aja orang yang enggak suka kan? Tapi itu sedikit. Nah, itu tandanya orang yang akhlak mulia menurut Imam Al-Mawardi. Wa tasahalat 'alal umur si'ab, bagi orang yang akhlaknya mulia itu segala yang sulit itu dianggap mudah. Ya, segala yang sulit dianggap apa? Mudah. Jadi makanya jangan selalu menganggap sesuatu itu berat, sulit. Ya, anggap aja semuanya mudah. Kenapa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan ada berapa? Dua kemudahan. Kemudian di antara tanda akhlak mulia itu orang itu walanat la yuqulu bil. Jadi bagi orang yang akhlak mulia itu dia tidak mudah respon terhadap emosi-emosi, kemarahan-kemarahan, pancingan-pancingan. Ya, dia lembut hatinya, tidak terbawa kepada arus kemurkaan orang, kemarahan orang, pancingan-pancingan orang. Dia tidak terpancing dengan itu. Ya, tetap dalam kondisi terkendali. Karena akhlak yang mulia itu menjadikan orang itu tenang, ya. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa ulama itu namanya waqur. Waqur itu orang yang tenang, penuh dengan respect dan penghormatan, tidak mudah terpancing dengan emosi. Jadi sikapnya itu tenang. Kemudian Tahir bin Ashur rahimahullah, ini dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, cukup tebal ini tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini, termasuk direkomendasikan oleh para ulama untuk kita miliki atau kita baca. Ya, tafsir yang cukup besar, ditulis oleh At-Tahir bin Ashur rahimahullah. Beliau mengatakan wa'lam anna jima'al khalqil 'azim, ya, wa'lam anna jima'al khuluqil 'azim alladhi wa'ala al-khuluqil hasan wa huwa at-tadayyun. Kata Tahir bin Ashur rahimahullah, ketahuilah bahwa seluruh kandungan akhlak mulia yang agung itu adalah agama itu sendiri, yaitu Islam. Karena Islam merupakan apa? Kandungan seluruh ajaran yang mengarahkan kepada akhlak mulia. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia, Ibnu Abbas mengatakan apa? Engkau berada di atas agama Islam yang agung, ya. Nah, bagaimana itu menurut sahabat Tahir bin Ashur ini diambil dari pendapat sahabat Ibnu Abbas. Makanya orang yang semakin lengkap pengetahuan dan praktek agama Islamnya, semakin sempurna akhlaknya. Wa ma'rifatul haqa'iq, termasuk akhlak mulia memahami segala sesuatu dari sampai seakar-akar, ya. Jadi kalau dalam bahasa filsafat namanya epistemologi, ya, memahami segala sesuatu sampai seakar-akarnya, ya. Ma'rifatul haqa'iq. Wa hilmun nafs, kesabaran jiwa. Ini juga masuk kategori akhlak mulia. Wal adl, sikap adil, ya. Tadi adil ada 3 macam, ya. Adil kepada Allah, adil kepada manusia, dan adil kepada diri sendiri. Sementara banyak dibicarakan dalam dunia hukum, keadilan itu lebih terkait dengan antar manusia, ya. Sehingga apabila ada tuntutan tegakkan keadilan, itu cenderung kepada maksudnya hak rakyat, ya. Barakallahu, padahal adil itu termasuk menunaikan hak Allah SWT, selain hak manusia juga hak diri sendiri. Kemudian wasabru 'alal mata'ib, sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, ya. Sehingga dia tidak banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan, apakah itu penyakit, apakah kekurangan harta, atau kemudian bencana-bencana yang dialami, kecelakaan, itu semua butuh butuh kesabaran. Itulah akhlak mulia. Wal i'tirafu lil muhsin, kalau ada orang berbuat kepada dia, maka dia mengakui kebaikannya, dia bersyukur kepada orang itu, ya. Karena Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurin nas, bagaimana Imam Abu Dawud, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia,
maka tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu ini rasa rendah diri, ya, tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Nah, tawadhu juga masuk kategori akhlak mulia. Makanya paling bagus kita memiliki kategori tawadhu ini. Kalau Imam Abu Bakar Siddiq memaknai tawadhu dengan cara menganggap orang yang lain lebih tua, lebih baik daripada dia, karena kan lebih banyak amalnya, dan menganggap orang lebih muda lebih baik daripada dia karena apa? Lebih sedikit dosanya. Ya, itu cara untuk membangun tawadhu di dalam diri kita, sehingga kita selalu menganggap orang lain lebih baik dari kita, bukan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, itu bentuk tawadhu yang harus kita miliki. Yang berikutnya adalah zuhud. Zuhud ini termasuk menyikapi dunia untuk akhirat. Ya, semua fasilitas hidup, semua kepentingan dunia diberdayakan untuk membela agama, ya, untuk taat kepada Allah. Itulah zuhud. Makanya orang zuhud itu belum tentu orang miskin. Bisa jadi orang zuhud itu orang kaya, tapi dia tidak terikat dengan kekayaannya hanya sebatas untuk dinikmati secara duniawi. Tapi justru kekayaan itu ada di tangan, tidak ada di hati. Suatu waktu diperlukan, dia keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya zuhud ini sangat ditekankan oleh para ulama. Imam Ahmad menulis kitab zuhud. Imam Al-Waqi, ya, gurunya Imam Syafi'i juga menulis kitab zuhud. Dan banyak ulama-ulama lain yang menekankan pada sikap zuhud ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya al-iffah. Tadi sudah diterangkan, iffah adalah seorang yang memiliki kehormatan dirinya sehingga tidak mudah untuk minta-minta. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum dididik oleh Rasulullah untuk tidak mudah minta sama orang lain, ya. Bahkan mereka dilarang oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu dari orang lain. Bahkan ada sahabat-sahabat yang ketika dia berada di atas kudanya, kemudian pecut yang ada di tangannya itu jatuh, dia nggak minta tolong sama orang, ambilkan pecut itu enggak, tapi dia turun, dia ambil sendiri, ya. Nah, itu namanya apa? Iffah, ya, membutuhkan apa? Tidak butuh orang lain, tapi dia selalu mandiri di dalam tindakan-tindakannya. Kemudian al-afu, memaafkan, ini juga tidak mudah, ya, karena cenderung manusia itu apa? Dia ingin balas dendam, tapi dia pemaaf, dia maafkan orang-orang yang bersalah kepada dia. Wal haya, ya, wal haya minal iman, haya itu malu, itu daripada keimanan, dan seluruh para nabi itu diajarkan oleh Allah memiliki apa? Sikap malu, ya. Malu dia kalau melanggar Allah, malu kalau sampai kemudian dia diketahui berbuat maksiat, malu kalau dia tidak berbuat baik. Ada rasa malu ini adalah motivasi untuk orang beriman untuk melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan. Kemudian syaja'ah, tadi sudah kita bahas tentang keberanian untuk membela agama, keberanian untuk apa? Mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnus samti, ya, pandai untuk berdiam. Makanya para ulama mengatakan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu hikmah, tapi sedikit orang yang mengerjakannya. Makanya orang kalau diam tidak bisa dinilai. Ya, ketika orang itu diam, menggambarkan dia sedang berpikir, menggambarkan dia sedang merenung, menggambarkan dia hati-hati, jangan sampai ada keluar kata-kata yang bisa mengandung dosa atau menyakitin orang. Ya, makanya diam itu merupakan hikmah bagi orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Tu'da itu apa? Kalem, tidak keburu-buru. Nah, itu juga bentuk daripada akhlak mulia. Karena cenderung manusia itu apa? Khuliqal insanu ajulah. Manusia itu cenderung apa? Ingin berburu-buru, terburu-buru. Ya, kita jangan ikut manusia yang mudah terburu-buru itu. Ya. Sekolah pun perlu tahapan-tahapan, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi terus. Nah, itu kan butuh proses, ya. Makanya nggak usah terburu-buru. Wal wiqar ini tenang,
ya, tenang, kalem. Ini bagian daripada akhlak mulia. Warahmah, penuh kasih sayang. Ya, kasih sayang juga apa? Bagian daripada akhlak mulia. Wa husnul muamalah wal muasyarah. Ya, bersikap baik di dalam bergaul. Ya, di dalam dia bergaul itu menunjukkan sikap baik, itu adalah gambaran daripada akhlak mulia. Demikian ringkasan daripada Imam Al-Tahir bin Ashur rahimahullah di dalam meringkaskan tentang akhlak mulia. Sekarang kita masuk kepada ayat-ayat yang bagian mana yang paling dicintai oleh Allah. Ya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah. Ya, ini ayat-ayatnya yang kita bawakan menurut Al-Quran termasuk kategori akhlak mulia. Segala yang dicintai oleh Allah itu masuk kategori akhlak mulia. Silakan dibawa. Udah bawa Quran belum? Mahasiswa. Ya, dibaca ayatnya. Yang pertama ada pada Al-Baqarah 195. Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi al-ihsan, berbuat baik kepada manusia, ya, termasuk kepada binatang, kepada pihak lain, maka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ayat ke-195 surat Al-Baqarah. Silakan baca. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan nama sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah suka kepada orang yang berbuat baik, maka teruslah berbuat baik sehingga Allah mencintai kita. Kemudian kedua, taubat kepada Allah. Ya, surat Al-Baqarah 222. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka bersuci. Silakan baca Al-Baqarah 222. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan 3 syarat bagi orang yang bertaubat. Ya, yang pertama adanya penyesalan. Ya, adanya penyesalan. Itu tanda orang yang bertaubat dari perbuatan yang tercela. Ya. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan yang tercela itu. Ya, dia meninggalkan perbuatan tercela itu. Itu gambaran dari gambaran orang bertaubat. Yang ketiga, dia tidak mengulang lagi perbuatan itu. Ya, perbuatan tercela itu dia tidak kerjakan lagi, dia menghindari. Nah, itulah 3 syarat bagi orang bertaubat. Ya, supaya taubatannya taubatan nasuha, taubat yang tidak mengulang kembali. Jangan seperti taubat sambal, ulang lagi. Berarti taubatnya enggak sungguh-sungguh. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi satu, ketika terkait dengan manusia, yaitu apa? Mengembalikan hak manusia. Kalau taubat dari perbuatan yang menyakiti manusia, maka dia harus minta maaf dari manusia itu. Kalau ada harta yang diambil, dia harus kembalikan harta itu. Ya, yang repot kalau dia korupsi hartanya rakyat. Ya, bagaimana dia kembalikan hartanya semua manusia yang ada di masyarakatnya itu? Berat sekali itu. Makanya berat sekali orang yang koruptor itu. Makanya kalau taubat harus mengembalikan hak-hak yang diambil. Ya, itu berarti taubat yang benar, menyangkut hak sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga, Allah suka dengan orang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 76. Dibaca, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa inilah jalan menuju surga. Yang dirinci lagi nilai orang bertakwa
Al-Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, itu gambaran bagi orang bertakwa itu merupakan satu sikap atau sifat bagi orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, tawakal kepada Allah. Surat Al-Imran 159. Ya, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa bi rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawir bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran 159. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, jadi tawakal adalah sikap usaha maksimal kemudian pasrah kepada Allah. Ya, seorang ketika ingin mendapatkan harta, maka dia bekerja maksimal kemudian berdoa kepada Allah supaya mendapatkan rezeki harta itu. Jadi tawakal itu ada dua unsurnya, usaha baru ada berdoa. Ya, kalau orang berdoa tanpa usaha namanya tawakul. Tapi kalau tawakal itu berarti apa? Usaha maksimal, kemudian apa? Dia berdoa. Ya, karena mudah-mudahan dengan doa itu memudahkan dia untuk mendapatkan yang dia inginkan. Kemudian yang kelima, apa yang disukai oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat adil. Ya, surat Al-Maidah ayat 42. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah suka kepada orang yang berbuat adil. Mereka sangat suka mendengar berita Allah. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepada Muhammad untuk meminta keputusan, maka belah keputusan di antara mereka atau berbalikan dari mereka. Dan jika engkau berbalik dari mereka, maka mereka pun tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ya, makanya hakim itu ada tiga. Ya, satu hakim di surga ketika dia tahu benar dan dia putuskan sesuai dengan kebenaran yang ada itu, maka hakim ini di surga. Yang kedua, hakim tahu yang benar tapi memutuskan dengan tidak benar. Ya, ini hakim akan di neraka. Hingga putusannya tidak adil. Nah, yang ketiga, hakim tidak tahu yang benar tapi mau putuskan juga dia. Ya, memutuskan tanpa ilmu. Maka hakim ini di neraka. Nah, inilah yang kita sampaikan waktu di pengadilan sebagai nasihat kepada hakim. Jangan sampai menjadi hakim pemutus perkara yang menjadi dua kelompok yang akan masuk neraka ini. Ya, tahu yang benar tapi diputuskan dengan tidak benar. Mungkin karena ada korupsi, mungkin karena kedekatan, ya, mungkin karena faktor lain. Nah, sehingga dia tidak berbuat adil. Ya, tahu yang benar diputuskan dengan tidak benar. Itulah akibatnya banyak orang yang nggak salah dihukum, sementara yang salah apa? Dibebaskan. Ini hakim-hakim seperti ini bakal berat itu nanti di depan Allah. Ya, atau hakim memutuskan tidak tahu,
mana yang benar, mana yang salah, dia putuskan tanpa ilmu. Ya, nggak boleh hakim bersikap kira-kira ini. Harus dengan keputusan yang apa? Yang berdasarkan ilmu atas dasar bukti-bukti yang ada, pengakuan yang ada, atau bentuk-bentuk lain yang menjadi pertimbangannya. Ya, makanya hakim yang adil akan di surga kata Nabi. Ya, Allah suka dengan orang yang berbuat adil. Jadi adil ini bukan urusan punya istri banyak saja, ya, harus bersikap adil. Adil juga kepada anak-anaknya, adil kepada rakyatnya. Ya, adil dalam memutuskan perkara di pengadilan. Nah, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Kemudian yang keenam, Allah suka dengan orang yang berperang di jalan Allah. Allah suka dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Surat As-Saffat yang keempat. Ya, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi aneh kalau ada orang benci kepada mujahidin. Ya, harusnya apa? Kita cinta kepada mujahidin karena Allah cinta dengan mujahidin. Ini ayatnya. Silakan As-Saffat yang keempat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Makanya perjuangan di jalan Allah harus dibangun secara rapi barisannya, ya, supaya apa? Memperoleh kemenangan. Karena Allah suka dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Makanya orang yang terbunuh di jalan Allah namanya apa? Mati syahid. Dan mati syahid itu memiliki banyak keutamaan, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketujuh, Allah suka dengan orang yang bersuci. Nah, tadi terkait dengan apa? Wanita yang haid ketika dia bersuci, dan begitulah orang yang berwudu maupun mandi dari jenabat, itu adalah orang yang bersuci. Surat Al-Baqarah 222. Ya, Allah suka dengan orang bertobat dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Makanya kalau orang itu menjaga wudunya, dia tidak akan didekati oleh setan. Ya, dan itu tentunya menjadikan nilai orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kedelapan yaitu sabar. Ya, karena Allah suka dengan sabar. Surat Al-Imran 146. Al-Imran 146, Innallaha yuhibbus sabirin. Ya. Ya, makanya sabar ini menjadi separuh isi agama. Ya, separuh isi agama itu ya sabar ini. Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin menerangkan panjang lebar tentang sisi kesabaran bagi orang yang mengalami kesulitan atau ditimpa musibah, dan bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Jadi separuh hidup ini adalah kesabaran, separuh lagi adalah kesyukuran. Ya. Makanya pada ayat ke-153 Allah menekankan, surat Al-Baqarah 153, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya. Sabar itu ditekankan oleh Allah supaya menjadi karakter kita. Karena Allah bersama dengan orang sabar. Allah cinta dengan orang sabar itu. Silakan. Al-Baqarah 153. Hah? Khair insyaallah. Ya, barakallahu. Jadi itulah bentuk kesabaran, dan
puasa Ramadan bagaimana dalam kitab Raudhatul apa namanya Ibnu Rajab dalam kitab apa namanya Wadhaif Ramadan, ya. Ibnu Rajab menulis kitab tentang Wadhaif Ramadan itu menjelaskan bahwa sabar itu termasuk melaksanakan ibadah Ramadan. Di Ramadan oleh Nabi disebut dengan bulan sabar, ya. Puasa Ramadan ini melatih orang untuk bersabar. Kemudian yang ke-9, yang terakhir tentang apa yang dicintai oleh Allah pada ayat ke-31 surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah suka kepada orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kewajiban bagi pengikut Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan Allah menyukai orang yang mengikuti ajaran Nabi itu. Ya, Al-Imran ayat 31. Ya, jadi mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 9 ayat yang menjadi penguat supaya kita amalkan agar kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada 9 ayat lagi di mana Allah membenci, ya, perbuatan yang masuk kategori akhlak yang buruk. Ya, ada 9 perilaku yang Allah benci, ya hendaknya kita menghindarinya. Yang pertama adalah melampaui batas, mendalimi orang lain, ya, melampaui batas. Ayat ke-190 surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah 190, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Seperti apa melampaui batas itu? Ya, dalam dunia perang, kalau musuh sudah terbunuh, maka tidak boleh dipotong telinganya, dipotong lehernya, dipotong tangannya, itu nggak boleh. Namanya tamthil. Ya, itu dilarang. Karena itu melampaui batas. Kalau dalam perang tidak boleh membunuh perempuan, bunuh anak, ya, motong pohonan. Nah, itu kalau dilakukan maka orang itu adalah melampaui batas. Ya. Jadi sikap melampaui batas itu ada dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membuat kerusakan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 209. Wallahu la yuhibbul fasad. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Bijaksana. Apa? Al-Baqarah 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Apa kerusakan di sini? Apa? Dosa-dosa. Ya, pada ayat 56 surat Al-A'raf itu ditekankan oleh Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-A'raf 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dalam rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan membuat kerusakan. Maknanya apa? Jangan berbuat dosa, karena dosa itu menghasilkan kerusakan-kerusakan, terutama pada diri pelakunya. Ya, makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib menyebutkan pengaruh dosa itu ada 50 efek negatifnya. Ada 50 efek negatif dari perilaku dosa itu. Nah,
Karena dosa itu membuat kerusakan di dalam dirinya dan kepada orang lain dan kepada alam semesta. Pada ayat 41 surat Al-Rum juga dikuatkan itu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi lidhiqahum ba'da ma 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, itulah bentuk kerusakan. Makanya jauhkan dari dosa. Sekarang kerusakan terbesar di apa sekarang? Hah? Pertama korupsi, itu yang merusak negara ini, dan itu akan menjadi apa? Kerusakan kepada semua tatanan. Kedua apa? Hah? Judi online, arangan Allah yang sudah mulai menyebar di Indonesia, bahkan dianggap nomor 1 di dunia ada di Indonesia. Yang ketiga apa? Narkoba. Ya, bagaimana kerusakan narkoba itu? Indonesia menjadi ajang pasar dari 11 negara penghasil narkoba. Yang korbannya banyak anak-anak muda. Di penjara itu paling banyak siapa itu? Hah? Yang terlibat dengan narkoba. Jadi betul-betul kerusakan. Ya, makanya Allah nggak suka dengan segala kerusakan itu. Kemudian yang ketiga, kekafiran. Allah nggak suka dengan orang kafir itu. Al-Imran ayat 32. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, kekafiran itu bentuk pengingkaran kepada Allah sebagai Sang Pencipta, pengingkaran terhadap ajaran Allah yang benar ini, pengingkaran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, itu semua jenis apa? Kekafiran. Silakan baca. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya, kekafiran ini banyak bentuknya. Ada kafir kufur ibad, ya, kekafiran karena keengganan. Ada kufur juhud, kekafiran karena pengingkaran Al-Quran, ingkarin Nabi, ingkarin Allah. Ya, kemudian ada kufur al-i'rad, dia berpaling dari kebenaran, dia berpaling dari Allah. Ada kufur nifaq, kufur karena apa? Karena kemunafikan. Ada kufur istikbar, kufur karena kesombongan. Ada kufur istihza, kufur karena apa? Apa namanya? Melecehkan agama Allah, ya, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Allah. Itu termasuk jenis-jenis kekafiran. Kemudian keempat adalah kezaliman. Allah nggak suka dengan orang zalim. Surat Al-Imran ayat 57. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Zalim juga ada 3, ya, zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada diri sendiri. Silakan dibaca Al-Imran ayat 57. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Ya, makanya kezaliman ini adalah bentuk daripada pelanggaran kepada Allah. Dasarnya dia tahu. Ya, pada ayat ke-72 surat Al-Ahzab itu lebih jelas. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi kerusakan manusia disebabkan oleh 2 perbuatannya. Zalim, sangat zalim dan sangat bodoh. Jangan dibaca. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Zalim itu apa? Tahu yang benar tapi dia langgar. Seperti kaum Yahudi itu. Dia tahu tuh genocide itu pelanggaran dalam semua ajaran, dalam semua ketentuan hukum manusia.
tapi tetap aja dilaksanakan. Zalim dia. Ya, sesuatu yang orang tahu itu terlarang, tapi dia jalankan, namanya apa? Zalim. Jadi zalim itu dasarnya lebih kepada kesadaran terhadap apa sesuatu yang diketahui tapi dia langgar. Kemudian yang kelima, sombong. Ya. Sombong dan bangga diri. Surat An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, sikap sombong ini ada dua jenisnya. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dalam sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, adik kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan. Jadi mukhtal sombong dengan penampilan, ya, dengan pakaiannya, dengan apa kendaraannya, dengan apa yang dia pakai, itu sombong dengan penampilan. Fakhur itu sombong dengan apa dirinya, dengan kepribadiannya, dengan ilmunya, dengan kedudukannya, ya, dua hal yang berbeda. Jadi mukhtal lebih pada tampilan, fakhur lebih terkait dengan apa yang ada di dalam dirinya, ya. Dua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, perilaku yang dibenci oleh Allah adalah khianat, ya. Khianat pada surah Al-Anfal 58. Innallaha la yuhibbul khainin. Al-Anfal 58. Ya, khianat ini juga termasuk apa? Melanggar Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang tidak menunaikan tanggung jawab dalam beragama kepada Allah dan Rasulnya, maka itu juga masuk khianat. Nah. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Nah, pada ayat 28 surah Al-Anfal juga, ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu apa? La takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Ya, tidak menunaikan amanat yang diberikan kepada kita dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, maka masuk termasuk khianat. Ya, kita diwajibkan untuk sholat, untuk puasa, tapi nggak dijalankan, orang itu berarti apa? Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketujuh, menampakkan keburukan atau perilaku yang nggak benar. Ya, surat An-Nisa 148. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Jadi orang yang menampakkan keburukan, apalagi bangga dengan keburukannya, itu Allah benci sama orang seperti itu. Ya, dulu saya itu peminum, saya itu pembunuh, begini begitu. Perilaku yang buruk itu dibanggakan. Naudzubillah min dzalik. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah nggak suka dengan orang yang menampakkan keburukan itu. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku akan diampunkan dosa-dosanya, kecuali orang yang apa? Membanggakan atau menampakkan apa? Keburukannya. Dia justru membanggakan keburukannya. Allah tutupi, tapi dia cerita-ceritain tentang apa? Keburukannya. Nah, itu akan tidak diampunkan oleh Allah nanti di akhirat. Oke, yang kedelapan,
al-israf. Apa itu? Melampaui batas, berlebihan, boros, ya. Surat Al-An'am 141. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, boros itu termasuk dibenci oleh Allah. Al-An'am 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Semua yang berlebihan itu dibenci sama Allah. Makan berlebihan, pakaian berlebihan, ya, sikap-sikap berlebihan, itu semua dibenci oleh Allah. Makanya Allah nggak suka dengan orang yang boros, yang berlebihan seperti itu. Terakhir yang ke-9 yaitu sombong. Surat An-Nahl ayat 23. Surat An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Ya, apalagi sombong ini merupakan hak hanya milik Allah SWT. Manusia tidak boleh sombong. Iblis makhluk yang sombong yang dilaknat oleh Allah sehingga diusir dari rahmatnya akibat kesombongannya itu. Silakan surat An-Nahl ayat 23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Ya, barakallahu itu pembahasan tentang 9 hal yang dibenci oleh Allah. Yang sebelumnya ada 9 hal yang dicintai oleh Allah. Tentu yang cintai kita usahakan untuk melakukannya, dan yang benci kita usahakan untuk menghindarinya. Ya, makanya ini masuk kategori cinta dan benci. Cinta itu terhadap apa yang dicintai oleh Allah, ya, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Cinta itu cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, benci kepada orang yang dibenci oleh Allah. Nah, itu masuk kategori apa? Al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu ada 4 jenisnya seperti itu. Semoga Allah Taala memberikan kesadaran kepada kita terus menerus untuk senantiasa melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menghindari apa yang dibenci oleh Allah. Karena yang dicintai oleh Allah itulah akhlak mulia, dan yang dibenci oleh Allah termasuk apa? Akhlak yang buruk. InsyaAllah kita lanjutkan besok hari. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita harus mencoba berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Ayat ini turun berkenaan dengan Sayyidah Aisyah. Pada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, khudhu. Abu Bakar As-Siddiq dakwah pada masa itu sebatas mengajak kebenaran yang tidak. Fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal. Maka kami mempelajari dari Rasulullah SAW itu. Menjelaskan maksudnya karena dampak air bisa membuat orang itu terbunuh. Asyukru mabniun ala thalathati arkan.